Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue, Zakir. Kali ini gue bakal bahas sesuatu tentang kereta api. Ya, kereta api, salah satu moda transportasi yang menjadi favorit warga negara Indonesia. Kereta api menjadi favorit warga negara Indonesia itu karena selain bebas hambatan, juga kereta api ini nyaman untuk digunakan. Untuk sekarang memang sih pada zaman dahulu ada beberapa kereta yang kelas ekonomi itu seperti kurang layak juga, atau bahkan zaman dulu kan ada tuh yang suka yang naik di atap-atap kereta gitu sampai ada calo-calo dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kereta api sudah berbenah dan semakin cantik dan semakin nyaman untuk digunakan. Kereta api sendiri menjadi salah satu moda transportasi alternatif di Pulau Jawa ya, selain dari pesawat terbang atau kendaraan umum seperti mobil gitu. Buktinya saja dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa itu terbentang luas rel kereta api. Bahkan rel kereta apinya sendiri itu selain karena treknya yang lurus, juga ada beberapa trek kereta api yang melewati pegunungan dan perbukitan yang menanjak, menurun, menikung tajam, dan sebagainya. Nah, ada salah satu tragedi tentang kereta api di Indonesia ini yang hampir luput oleh semua orang. Mungkin orang-orang mendengar, membaca, dan melihat tentang tragedi Bintaro yang begitu menghebohkan. Namun di sini gue gak bakalan bahas tentang tragedi Bintaro, tapi bakal bahas suatu tragedi yang pernah terjadi di Jawa Barat tentang perkeretaapian, yaitu tragedi Jembatan Trowek atau tragedi Jembatan Cirahayu. Pada 25 Oktober 1995, beberapa stasiun di Jawa Barat ramai dan dipadati oleh para penumpang. Juga dengan stasiun yang ada di Jakarta, stasiun Pasar Senen, yang mana di sana ada kereta api Galuh dengan tujuan Pasar Senen Banjar. Ada sekitar 300 orang yang memenuhi kereta menuju Banjar ini. Dan pada pukul 22.35, kereta api Galuh sampailah di stasiun Cibatu. Namun ketika sampai di stasiun Cibatu, ternyata kereta api Galuh ini mengalami kerusakan yang membuat perjalanan para penumpang terhambat sementara di stasiun Cibatu. Namun ternyata selain menghambat perjalanan kereta api Galuh itu sendiri, kerusakan ini ternyata menghambat perjalanan dari salah satu kereta api yang juga tiba di Cibatu pada saat itu, yaitu kereta api Kahuripan yang membawa sekitar 7 gerbong dan 428 penumpang. Pada saat itu posisi petugas di sana berunding dan memutuskan untuk menyatukan kereta api Galuh dengan kereta api Kahuripan. Jadi dua kereta ini disatukan nih biar mengefisiensikan waktu. Karena pada saat itu penggabungan kereta itu hal-hal yang wajar aja gitu. Posisinya biar tidak menghambat perjalanan yang lain. Jadi dari satu perjalanan itu ada 2 lokomotif dan 13 gerbong dengan tadi total penumpang sekitar 700-an lebih gitu. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah trek menuju stasiun Cirahayu ini, di mana treknya itu sangat curam, sangat terjal. Karena akan melewati banyak hutan, akan melewati perbukitan yang naik, turunan tajam, ada pelokan, ada tikungan dan juga ada jembatan Cirahayu di sana. Dan perjalanannya sendiri itu akan melewati mulai dari stasiun Bumi Waluya atau stasiun Malongbong hingga stasiun Cipendei yang memiliki ketinggian 772 mdpl. Tinggi juga ya 772 mdpl ini. Dan pada pukul 00.30 malam kereta melintasi stasiun Cipendei. Ketika melewati stasiun sebenarnya kereta sudah menetralkan posisi throttle. Namun ternyata kereta tidak juga melambat. Bahkan menurut sumber pada saat itu terjadi kerusakan listrik pada kereta yang sedang melaju. Disinilah awal dari peristiwa itu terjadi. Tanda-tanda remblong ini sudah mulai dirasakan oleh penumpang. Namun penumpang tidak sadar. Mereka berpikir bahwa itu akibat dari kereta yang sedang melaju kencang. Jadi penumpang merasa agak sedikit melayang dengan kecepatan yang tinggi gitu. Dan penumpang benar-benar tidak tahu bahwa pada saat itu sedang ada masalah pengereman pada kereta api. Namun beda halnya dengan keadaan di ruang lokomotif. Masinis kereta api Galuh yaitu Edi Herman dan Juju sebagai pembantu masinis kewalahan mengendalikan kereta api yang tiba-tiba tidak bisa direm dan terus melaju dengan kencang.
Mereka berusaha menurunkan kecepatan, namun lokomotif tetap tidak bisa mengerem, tetap tidak bisa berhenti. Bahkan bukan hanya berhenti, si kereta ini pun tidak bisa melambat. Jadi tetap pada kecepatan seperti itu, ditambah lagi dengan turunan sangat-sangat cepat sekali. Akhirnya masinis mengeluarkan panggilan darurat untuk meminta pertolongan kepada awak kereta di belakang untuk menarik rem darurat. Namun karena terlalu dekat jaraknya dengan jembatan Cirahayu atau jembatan Trowek yang menghubungkan Cipendei dan Cirahayu, di mana di ujung jalan tersebut menikung kemudian akan melintasi jembatan sepanjang 100 meter. Akibat dengan tidak bisa diremnya kereta api tersebut dan kecepatan yang memang tidak bisa berkurang, maka kereta api tersebut pun anjlok dan terguling ke sisi kanan dan kiri jembatan yang merupakan jurang yang ketinggiannya sekitar 10 meter. 4 unit kereta masing-masing bernomor K3665545R, K381701, K364551, dan KMP380501 terlempar ke bagian kanan rel. Kereta terakhir ini berada di bawah jurang sedalam 10 meter, yaitu kereta dengan nomor KMP 380501. Sedangkan 3 unit kereta lain masing-masing dengan nomor K3-93559, K361502, dan K366715 masih berada di atas rel. 5 unit kereta yang selamat dan tidak anjlok maupun terlempar berhasil dievakuasi ke stasiun Cibatu. Untuk gerbong kereta yang kondisinya parah dan rusak berat adalah gerbong dengan kode K381701. Di bagian dinding bagian kiri terkelupas hingga ke belakang. Kursi di dalam kereta itu sebagian besar rusak dan terlepas. Darah para korban berceceran di mana-mana pada gerbong tersebut. Posisi gerbong ini miring ke kanan, tertahan tebing dengan ketinggian 5 meter. Nasib serupa menimpa 2 lokomotif yang menarik kereta tersebut. Lokomotif CC20105 menabrak tebing sehingga bagian depannya hancur. Untuk lokomotif CC20175 posisinya terbalik. Posisinya terbalik yaitu roda ada di atas dan dinding mengelupas. Wow. Sangat menyeramkan sekali nih. Petaka tengah malam di Priangan Timur ini memakan korban kurang lebih 14 orang penumpang meninggal dunia. Ada juga yang melaporkan yang meninggal itu sekitar 20 orang lebih. Sementara untuk penumpang yang luka parah ada sekitar 71 orang dan sisanya mengalami luka-luka ringan. Nggak sedikit nih korban yang tewas karena mereka panik. Jadi pas mereka posisi ketika sudah kecelakaan, ketika gerbong stuck di atas gitu, para penumpang ini panik dan segera berhamburan keluar melalui pintu dan jendela kereta, yang ternyata karena kondisi gelap gulita, para penumpang tidak sadar bahwa mereka berada di atas tebing, yang akhirnya mereka pun jatuh ke jurang dengan ketinggian 10 meter dan meninggal dunia. Pasca tragedi Cirahayu atau Trowek tahun 1995, semua kereta diwajibkan berhenti di stasiun Cipendei untuk pemeriksaan rem. Kebijakan itu dilaksanakan tanpa terkecuali. Sekelas kereta api Argo Wilis yang sekarang jadi kereta nomor 1 juga nggak luput dari kewajiban itu. Tetap harus berhenti di Cipendei untuk pemeriksaan. Akibat tragedi Cirahayu, kereta api Cisadane yang melayani Bandung Madiun dibatalkan. Sementara itu kereta api Turangga, kereta api Mutiara Selatan, kereta api Pajajaran yang melayani Bandung Solo Balapan, dan kereta api Badra Surya Bandung Surabaya memutar melalui Cikampek, Cirebon, dan Kroya. Sekian cerita tentang tragedi Jembatan Trowek atau Jembatan Cirahayu. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita lebih berhati-hati dalam berkendara, baik itu kendaraan pribadi atau transportasi umum. Dan semoga kedepannya kereta api Indonesia semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin meningkatkan pelayanannya dan membuat rasa aman penumpang untuk menggunakan kereta api. Jika kalian suka dengan informasi ini, silakan kalian like dan share. Dan jangan lupa subscribe ya. Karena gue bakal terus bikin video yang mudah-mudahan menjadi informasi buat kalian semua dan mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi bareng gue Zakir. Salam.